Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfi Nur Ulil Baroroh, NIM 530502200002, kelas AVA. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Deret 2. Yang pertama, jelaskan apa yang melatar belakangi Renaissance. Latar belakang Renaissance yaitu, pada dasarnya, Renaissance terjadi sebagai respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Untuk mengetahui lebih dalam, kita harus mengetahui keadaan Eropa pada masa abad pertengahan yang dikenal juga sebagai periode Dark Age atau abad ke-8. Abad pertengahan terjadi setelah Kekaisaran Romawi di abad 4 Masehi runtuh. Pada masa itu, berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus berlandasan agama yang menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Tidak hanya itu, gereja bahkan memengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga raja kehilangan kekuasaannya dalam pemerintahan. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nikolaus Kopernikus, yang menyebutkan matahari sebagai pusat tata surya. Pernyataan tersebut tentu dianggap bertentangan dengan ajaran gereja, sehingga Kopernikus dijatuhi hukuman mati. Melihat doktrin dan dominasi gereja yang dianggap merugikan masyarakat, akhirnya muncul gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan agar terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan inilah yang disebut dengan Renaissance. Namun, selain dilatar belakangi oleh dominasi gereja, munculnya Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi. Pada saat itu, Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa. Kondisi tersebut menyebabkan kehidupan masyarakat terkungkung dan tidak memiliki harga diri yang layak sebagai manusia. Yang kedua, Descartes terkenal sebagai tokoh rasionalisme. Jelaskan pemikiran dari Descartes tersebut. Descartes memandang bahwa manusia sebagai makhluk dualitas atau substansi, yaitu jiwa sebagai pemikiran dan tubuh sebagai keluasaan. Dia mencontohkan tubuh sebagai mesin dan jiwa yang menjalankannya. Karena setiap substansi yang satu sama lain saling terpisah dari substansi lain, sudah tentu ia mengandung dualisme tentang manusia. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud aliran empirisme, dan jelaskan salah satu filsuf yang masuk aliran ini. Pengertian empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Salah satu filsuf yang masuk aliran ini yaitu John Locke. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud masa Aufklärung dan bagaimana ciri-cirinya. Masa Aufklärung adalah suatu gerakan besar di Eropa yang terjadi pada abad ke-18 Masehi yang memberikan kedudukan luar biasa terhadap akal dan budi manusia. Masa Aufklärung memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, munculnya paham individualisme, sekularisme, dan humanisme. Yang kedua, gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Eropa. Yang ketiga, agama tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Eropa. Yang keempat, berkembangnya ilmu filsafat. Yang kelima, munculnya aliran rasionalisme dan empirisme.
Soal yang kelima yaitu, Hegel merupakan tokoh idealisme yang sangat terkenal. Bagaimana ajaran idealisme Hegel? Menurut Hegel, yang mutlak adalah roh yang mengungkapkan diri di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Hakikat roh adalah ide dan atau pikiran. Ada 3 tahap filsafat Hegel sebelum akhirnya bergerak menuju yang roh yang absolut. Yang pertama yaitu roh yang masih berada dalam logika. Hal ini ditandai dengan keberadaan roh yang berada dalam dirinya sendiri. Yang kedua, roh berada dalam berbeda dengan dirinya sendiri, yang mana ditandai dengan sebuah keberadaan di mana dirinya merasa berada di luar dirinya dalam bentuk alam. Hal ini terkait dengan ruang dan waktu. Tahap ini sering disebut sebagai tahap filsafat alam. Yang ketiga, tahap di mana roh kembali kepada dirinya sendiri, yang mana ia kembali dari luar dirinya sehingga menjadi tergabung dalam dirinya dan bagi dirinya sendiri. Tahap ini disebut sebagai tahap filsafat roh. Inilah ketiga tahap filsafat Hegel, khususnya ketika berbicara tentang yang absolut atau roh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.